Selamat pagi, siang maupun petang. Eh, Kali ini saya Argi Dharma Maheswara, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, ingin mempresentasikan hasil observasi saya untuk ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan media digital. Di mana tugas saya nomor satu adalah melakukan analisis terhadap Instagram dari suatu produk susu yaitu Greenfield. Seperti itu. Dalam melakukan analisis ini, sebenarnya saya sudah menyiapkan beberapa fokus observasi, dimulai dari pilar konten, estetika atau tone atau desain, format, maupun call to action dari konten tersebut. Untuk pertama aja, dari pilar konten, sebenarnya yang ditonjolkan oleh Greenfield melalui Instagram account milik Greenfield ini tidak hanya berfokus terhadap hard selling saja, tapi mereka juga mengedepankan beberapa pilar edukasi, penggunaan produk maupun bagaimana brand ini bisa dirasa untuk terus bermanfaat. Nah, hal ini bisa dilihat dari beberapa konten mereka yang juga menyematkan atau mengusung konten mengenai edukasi, resep, lifestyle maupun humor seperti itu. Sementara untuk segi estetika tone maupun desain, memang Instagram ini memiliki satu tone atau satu color palette yang sama, cenderung mengusung warna biru dan hijau ya. Jadi memang sepertinya sudah ada template atau mandatory untuk desain dari Instagram ini, seperti itu. Nah, untuk format konten selanjutnya, hal ketiga yang saya observasi adalah format konten, di mana Instagram Greenfield ini sebenarnya tidak hanya mengusung postingan berupa gambar atau carousel, melainkan juga Instagram feed juga ya. Cuman Greenfield sangat optimal dalam menggunakan format carousel untuk konten edukatif, karena dari konten-kontennya konten Greenfield ini mudah dicerna, terutama dalam beberapa edukasinya terkait manfaat dari produk maupun resep-resepnya, seperti itu. Sementara untuk call to action yang dilakukan dalam setiap unggahan di Greenfield ini, dari analisis yang saya lakukan terhadap 3-9 unggahan mereka, Greenfield seringkali menggunakan CTA yang cukup jelas, yaitu seperti menyematkan di caption seperti share resep favoritmu di kolom komentar, atau coba tebak kandungan nutrisi, seperti itu. Hal ini juga mendorong interaksi dua arah, di mana para konsumen bisa melakukan interaksi di kolom komentar di Instagramnya, seperti itu. Selanjutnya, mengenai hal yang menarik dari Instagram Greenfield ini adalah konten plan mereka itu terlihat sangat terstruktur. Jadi ada pola harian seperti resep hari ini atau fakta nutrisi itu diunggah di hari-hari tertentu, seperti itu. Jadi mereka menunjukkan ada konsistensi pilar konten di sini. Hal selanjutnya yang menurut saya juga menarik adalah penggunaan beberapa micro influencer yang memang sesuai niche dari produk ini gitu. Ini ada di beberapa postingan atau di beberapa unggahannya juga ya, micro influencernya. Terus di Greenfield ini hal yang menarik juga, mereka memanfaatkan Instagram Story Highlight untuk beberapa cara mereka untuk menyimpan pertanyaan penting seperti FAQ atau program katalog, seperti itu. Sementara itu, terkait saran dan masukan, saya mendorong agar Instagram Greenfield lebih meningkatkan atau mendorong beberapa konten yang mengusung UGC atau User Generated Content. Hal ini mungkin bisa dilakukan dengan beberapa challenge bulanan atau hal-hal menarik yang bisa membuat brand terasa lebih dekat dan pada konsumen tentunya, utamanya pengguna Instagram, seperti itu. Selain itu, saya juga karena di sini reelsnya masih kurang banyak ya, masih lebih banyak di carousel, mungkin seharusnya Greenfield juga bisa memperbanyak di bagian reels, seperti itu. Mungkin bisa dimulai dengan behind the story dari pembuatan produk atau hal serupa lah, seperti itu.
Oke, tugas selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap suatu unggahan dari Instagram secangkir lagi, yaitu salah satu brand kopi di mana unggahan ini sudah diiklankan waktu itu secara non organik seperti itu ya. Analisis dilakukan pada beberapa data berikut. Yang pertama dari reach dulu. Reach-nya ini ada 6.785 dan di sini juga udah jelas 5.778 diantaranya itu adalah didapat dari iklan ya. Nah, karena gapnya kecil, maksudnya gap dari reach dan angka yang didapat dari iklan kecil, ini menunjukkan adanya efektivitas dari pengiklanan non organik tersebut dalam memperluas jangkauan seperti itu. Hal yang sama juga ada di impression, gap dari impression dan jumlah impression yang didapat dari iklan juga cukup kecil, di mana impression ada 8.526 dan yang dari ads itu ada 7.573. Nah, ini juga ya sama menunjukkan efektivitas dari pengiklanan secara non organik tadi seperti itu. Sementara itu, karena tadi angka reach dan impression udah ketahuan, saya juga tadi sempat menghitung rasio frekuensi di mana impression dibagi dengan reach, hasilnya sekitar 1,25 kali. Jadi artinya dari pengiklanan organik ini rata-rata orang yang melihat iklan ini tuh nggak cuma sekali seperti itu. Terus dari data interaksi terhadap postingan ini ada 78, like-nya ada 68, komennya 2, di save-nya 6 kali, di share-nya itu 2 kali. Nah, karena di sini save-nya itu lebih tinggi daripada share and comment, sepertinya harus ada call to action atau langkah CTA lagi yang dilakukan terkait postingan ini seperti itu. Karena sebenarnya save yang tinggi itu menunjukkan audiens itu minat dengan produk, tapi tidak melakukan apa-apa gitu, maksudnya tidak melakukan share dari unggahan terkait produk ini atau langkah lanjutan lainnya. Berlanjut ke analisis profil, di sini profilnya ada profil activity-nya, profil visitnya itu kunjungan profilnya itu ada 152, di mana 136 diantaranya itu dari ads, yang mana ini mengartikan ads atau langkah pengiklanan non organik ini juga sangat efektif ya. Dan berlanjut ke efisiensi biaya, pengeluaran biaya di sini kan 93.475 rupiah untuk 136 kunjungan profil. Berarti CPP-nya atau cost per profile-nya itu cuma 687 rupiah ya. Ini juga menunjukkan biaya yang dikeluarkan untuk mendapat kunjungan profil dengan langkah non organik ini juga sudah efektif ya. Berlanjut ke lokasi, di mana kedai kopi ini juga ada berada di Jakarta. Audiens yang berinteraksi dengan unggahan ini juga 99,9% itu berasal dari Jakarta, di mana hal ini menunjukkan penargetan geografis dari langkah pengiklanan organik ini cukup sukses, bahkan memang mencapai 99,9% dari Jakarta, itu dari lokasi. Sementara dari gender, di sini terbaca bahwa laki-laki lebih banyak 69,1% dibanding wanita 30,9% seperti itu. Nah, yang menarik di sini di range usia dari akun-akun yang berinteraksi dengan unggahan ini, di mana yang paling banyak memang di usia produktif ya, 25 tahun sampai 34 tahun dengan persentase 60,2%. Selanjutnya disusul dengan usia muda 18 sampai 24 dengan 25,8%, dan yang paling kecil adalah usia bukan usia ya, masih usia produktif gitu, tapi yang lebih di taraf akhir yaitu 35 sampai 44 tahun dengan 13,9%. Hal ini berarti menunjukkan bahwa postingan ini sudah mencapai target, di mana umumnya audiens kedai kopi itu harusnya usia produktif seperti itu. Terima kasih.